Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kami percaya adik-adik semuanya baik-baik saja dalam keadaan yang sehat, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberkati kehidupan kita, yang menolong kehidupan kita. Pastinya sudah tidak sabaran ya untuk beribadah pada saat ini. Nah, kami mau tunjukkan beberapa hal sebagai pedoman kita untuk kita beribadah secara online. Yang pertama, ketika adik-adik beribadah, hendaknya tidak sambil makan. Yang kedua, ketika adik-adik beribadah, tidak boleh sambil tiduran. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Harus fokus beribadah. Yang keempat, pakailah pakaian yang terbaik yang adik-adik miliki, pakaian yang sopan. Beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, siap beribadah? Kami ucapkan selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tutup matanya, kunci tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada hingga saat ini, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Ya Bapa, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kami siap memuji, kami siap memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian penyembahan. Di hati ini adalah rumah-Mu. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dari awal kita akan pujian ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada,
Kau pun ada di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, ayo semua dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Haleluya. Engkau sumber kekuatan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami siap memuji namamu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan memuji memuliakan Tuhan saat ini. Kita sorakan haleluya 4 kali sambil melompat. 2, 3. Haleluya. 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 Jagalah hatimu terhadap dosa. Ayo adik-adik kita angkat pujian ini. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Haleluya. Ayo adik-adik kita belajar lagu baru saat ini. Dalam-dalam cintamu Bapa. Ikut ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apa. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus juru selamatku.
lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Ya, sekali lagi. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Persiapkan hati kita. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita, kekuatan yang memberikan kemenangan. Nyanyikan bersama-sama pujian ini. Bapa, sentuh hatiku. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Mari sama-sama kita mengangkat tangan adik-adik yang ada di rumah. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengan lembut katakan bersama-sama, sentuh hati. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus menjamah hatimu pada saat ini, memberikan hati yang baru. Puji Tuhan, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah sekali lagi Bapa sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semua, Engkau sucikan tanah hati kami, agar sebentar firman-Mu yang disampaikan dapat tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kami pergunakan kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Engkau urapi dia, Engkau bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang ia sampaikan hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kita kerjakan, yang kita sudah buat, kita mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, pasti sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, Alkitabnya diambil. Kita membuka bersama-sama ya dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Sekali lagi, kitab Kejadian pasal yang keempat ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Kalau yang sudah dapat katakan yes. Yes. Oke. Kejadian pasal yang keempat ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, adik-adik, cerita ini adalah dua orang kakak beradik yang bernama Kain dan Habel. Kain, sang kakak, pekerjaannya sebagai seorang petani. Habel, adiknya, pekerjaannya sebagai pengembala kambing domba. Sebenarnya, kakak beradik itu harus saling menyayangi, harus saling mengasihi. Ada adik-adik di sini yang di rumah yang suka bertengkar? Ada yang suka bertengkar karena memperebutkan mainan? Suka bertengkar karena memperebutkan remote? Sang kakak suka nonton Teletubbies mungkin? Atau sang adiknya tidak mau nonton Teletubbies, maunya nonton yang lain, mungkin mau nonton Pokemon. Akhirnya bertengkar. Nah, adik-adik, Kain dan Habel, dua orang kakak beradik yang tentunya memiliki karakter yang berbeda. Ya. Kain sebagai petani,
Habel sebagai pengembala kambing domba, dua orang kakak beradik yang karakternya bahkan pekerjaannya sangat-sangat berbeda. Kenapa dikatakan hati Kain menjadi panas, mukanya menjadi muram? Karena Kain tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang bisa menjadi marah, ya, orang bisa menjadi sakit hati karena apa yang dia inginkan dia tidak dapatkan, dia tidak terima. Kalau adik-adik menginginkan sesuatu kepada mama, papa, minta mungkin diberikan sepeda baru, tapi pada saat itu mungkin mama, papa belum punya berkat yang lebih untuk membelikan sepeda, lalu adik-adik protes, adik-adik marah, adik-adik mengunci diri dalam kamar, tidak mau makan, ngambek, meraju, bentuk protes karena apa yang adik-adik inginkan, sepeda yang baru, tidak adik-adik dapatkan, sehingga adik-adik menjadi marah. Nah, seperti itu juga Kain, dia menjadi marah karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Korban persembahannya tidak diindahkan oleh Allah. Dia menjadi marah. Dia marah kepada adiknya Habel karena persembahan adiknya Habel itu diindahkan, diterima oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari kemarahan, dari sesuatu yang salah, kalau tidak cepat untuk dibereskan, bisa menjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik marah sama orang tua, meraju, tidak ngambek, tidak mau makan, ya, jangan adik-adik lakukan itu, ya, tidak boleh. Adik-adik harus berkata kepada mama dengan papa, ya mama, kalau mama punya berkat, kalau papa punya berkat, pasti saya diberikan sepeda yang baru, pasti saya akan diberikan baju yang baru, pasti saya akan diberikan handphone yang baru kalau mama dan papa punya berkat. Makanya adik-adik berdoa supaya mama dengan papa di rumah punya berkat. Nah, Kain, dia menjadi marah, mukanya muram. Sehingga ayat yang ke-7 adik-adik baca di situ dikatakan begini, adik-adik, engkau harus berkuasa atasnya. Jadi jangan sampai dosa itu menguasai kehidupan adik-adik. Dosa marah, dosa kebencian, dosa cemburu, iri hati, karena itu akan menuntut kepada perbuatan yang tidak baik. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Habel dia tidak menjaga hatinya dengan baik, dia tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Akhirnya dari marah tadi berbuntut kepada tindakan perbuatan yang jahat. Dia membunuh. Membunuh siapa? Membunuh adiknya Habel, karena dia sangat benci. Dari marah dia benci, akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Nah, adik-adik, pada saat ini jaga hati kita, ya, dari segala godaan yang tidak baik. Iblis mencoba menaruh sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya adik-adik. Mungkin lewat apa yang adik-adik lihat, saksikan, apa yang adik-adik dengar, ya. Berdoa sama Tuhan supaya semua yang baik, ya, semua yang berkenan, semua yang mempermuliakan nama Tuhan, itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena firman Tuhan bilang dari situ terpancar kehidupan. Jangan seperti Kain yang mukanya muram, hatinya panas. Orang kalau marah, ekspresi mukanya pasti tidak baik, ya. Apakah tidak boleh marah? Kami boleh marah, ya. Marah untuk sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang salah, kita harus, ya, menunjukkan bahwa itu tidak boleh dengan kita menegur. Nah, adik-adik, pada saat ini kami percaya bahwa
Tuhan memberikan kepada adik-adik hati yang baru, ya, hati yang taat, hati yang mengampuni, hati yang terbuka untuk Tuhan, supaya Tuhan, Roh Allah itu mendiami hidup kita, mendiami hati kita. Percaya bahwa hari ini Tuhan sementara bekerja dalam hati kita. Jadi tidak ada lagi yang namanya istilah marah, ngambek, yang merajut, tidak mau makan, menyalahkan orang tua, tidak ada lagi ya. Tapi sebaliknya ketika keinginan kita belum dijawab, belum kita terima apa yang menjadi keinginan kita, kita tetap berdoa. Karena firman Tuhan bilang, ya, mintalah dalam doa apa yang menjadi keinginan hati kita. Ayo adik-adik tutup mata, tunjuk tangan. Taruh tangan kanan di dada, tangan kiri diangkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menjamah adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, tolong mereka. Ada banyak keinginan dalam hati mereka. Kami serahkan semua yang menjadi keinginan dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa kalau ada hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin ada kebencian, ada amarah kepada orang tua yang mereka miliki pada saat ini. Tuhan, kami berdoa Engkau jamah dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sakit hati karena perlakuan yang tidak adil. Mereka merasa mereka sendiri, bahkan mereka tidak diperhatikan, mereka diperlakukan secara tidak adil. Kami berdoa pada saat ini Engkau jamah, sembuhkan luka hati mereka dalam nama Yesus. Berikan kepada adik-adik hati yang taat, hati yang dengar-dengaran, hati yang mau untuk dibentuk oleh Tuhan, dilembutkan oleh Tuhan. Segala kekerasan hati kami berdoa saat ini kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami percaya ibadah kami diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, Engkau juga memberkati setiap orang tua yang bersama-sama mendampingi adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya.